Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama Bitcoinis. Ini adalah sebuah media yang juga menjadi rujukan bagi para trader maupun para investor yang bermain di dunia kripto, teman-teman. Ini ada sebuah berita yang lagi rame di dunia online. Ini ada sebuah berita bahwa Donald Trump ini mendukung Bitcoin sebagai aset cadangan strategis untuk pemerintah Amerika Serikat, teman-teman. Jadi kita akan langsung masuk ke dalam materi ini dan kita akan lihat apa dampaknya terhadap harga dari Bitcoin. Kalau kita lihat di sini, teman-teman, menurut laporan dari Forbes, mantan Presiden Donald Trump baru-baru ini menyatakan dukungan kuatnya terhadap Bitcoin, dan ini memicu diskusi tentang mengklasifikasikan mata uang kripto sebagai aset cadangan strategis, teman-teman. Dalam sebuah postingan di media sosial, Donald Trump mengakui signifikansi geopolitik dari Bitcoin dan memperingatkan terhadap kebijakan yang menghambat pertumbuhannya dengan menyatakan bahwa tindakan semacam itu hanya akan menguntungkan Cina dan Rusia, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, Donald Trump berpendapat kalau pemerintah Amerika hari ini menghambat perkembangan Bitcoin, maka ini hanya akan menguntungkan Cina dan Rusia. Kemudian dukungan ini menjadikan Donald Trump sebagai calon utama dari partai politik besar pertama yang mendukung Bitcoin dan menarik perhatian pada Bitcoin sebagai aset cadangan strategis, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat berikutnya bahwa para pemimpin politik ini mengusulkan penggunaan Bitcoin untuk mendukung dolar Amerika Serikat. Para pemimpin politik dan influencer yang ramah terhadap Bitcoin telah melakukan advokasi agar Bitcoin dipertimbangkan sebagai aset cadangan strategis. Sejak bulan Januari, Vivek Ramaswamy, mantan calon presiden, ini telah memberikan nasihat kepada Donald Trump mengenai Bitcoin dan aset digital, teman-teman. Menurut laporan tersebut, Ramaswamy ini mengusulkan agar dolar Amerika Serikat itu didukung oleh komoditas termasuk Bitcoin untuk menahan laju inflasi dan menjaga juga nilai mata uang dari waktu ke waktu. Kemudian juga kalau kita lihat di sini bahwa senator yang bernama Cynthia Lummis yang dikenal sebagai Crypto Queen di Kongres menyarankan agar Federal Reserve mendiversifikasi kepemilikan mata uang asingnya dengan menambahkan Bitcoin ke dalam neracanya, teman-teman. Dan Lummis percaya bahwa Bitcoin adalah tempat penyimpan nilai yang sangat baik dan melihat manfaat dari diversifikasi investasi negara tersebut. Kemudian kita akan membahas tentang dampak Bitcoin terhadap ekonomi negara, teman-teman. Jadi diskusi tentang Bitcoin sebagai aset cadangan strategis ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Amerika Serikat dapat memanfaatkan komoditas digital tersebut untuk memperkuat kesehatan fiskal dan posisi geopolitiknya, teman-teman. Alec Thorne ini adalah kepala penelitian perusahaan yang berada di Galaxy Digital, menyatakan kepada Forbes bahwa sifat terdesentralisasi dan sifat-sifat yang kuat dari Bitcoin membuatnya cocok untuk memainkan peran yang semakin besar dalam geopolitik dan perdagangan internasional. Bahkan Thorne ini menekankan bahwa
lapisan jaringan Bitcoin dapat berkembang untuk mencakup negara-negara yang ada di dunia, dan ini akan menjadikannya alat yang sangat berharga untuk kebijakan ekonomi negara yang ada di Amerika Serikat, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah lompatan politik yang luar biasa, teman-teman. Kita tahu bahwa di masa lalu Donald Trump ini sangat anti terhadap Bitcoin, namun menjelang pemilihan presiden, ini beliau kelihatannya berubah pemikiran dan drastis mensupport Bitcoin. Bisa jadi karena melihat negara-negara seperti Rusia, kemudian Cina, dan juga yang paling signifikan itu adalah El Salvador, teman-teman. Itu adalah sebuah negara yang dulunya itu dianggap negara lemah, hari ini sangat kuat ekonominya karena ditopang oleh Bitcoin, teman-teman. Nah, dengan adanya informasi positif ini dari dunia politik di Amerika Serikat yang hari ini semakin kesini semakin mensupport terhadap Bitcoin, kita akan melihat apa dampaknya terhadap harga Bitcoin, teman-teman. Jadi Bitcoin hari ini masih mengalami penurunan. Kita tahu bahwa ada informasi pemerintah Jerman dan MT Gold itu melakukan penjualan besar-besaran. Dan kita lihat di sini Bitcoin hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam di angka 7,66%. Jadi Bitcoin diperdagangkan di angka 54.390 US dollar per satu Bitcoin, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Bitcoin pada saat sedang mengalami koreksi seperti ini? Kita akan cek dengan menggunakan indikator sederhana, yaitu MA Cross. Namun saya ingatkan kepada teman-teman bahwa saya bukan seorang penasihat ekonomi, jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan pembelian maupun penjualan terhadap Bitcoin, silakan lakukan DIOR dan lakukan investigasi sebelum Anda memutuskan untuk membeli Bitcoin, teman-teman. Kalau kita melihat di time frame daily, pada tanggal 30 Oktober 2023 telah terjadi Golden Cross, di mana MA50 memotong MA200 ke arah atas. Bagi teman-teman yang telah melakukan pembelian pada saat Golden Cross saat itu, ini hari ini sedang plotting profit, teman-teman. Namun kita akan cek di time frame bawahnya di H4. Kita lihat di sini untuk H4 ini harap waspada terjadi dead cross pada tanggal 15 Juni 2024, dan hari ini harga Bitcoin terus mengalami penurunan, teman-teman. Dan kalau saya tidak akan masuk melakukan pembelian Bitcoin, jadi kalau menurut pendapat saya pribadi, kapan kita melakukan pembelian Bitcoin? Kita bisa melakukan pembelian Bitcoin pada saat MA50 di H4 ini memotong kembali MA200 ke arah atas. Karena bila itu terjadi, itu berarti adalah sebuah indikasi awal bahwa koreksi yang ada di time frame D1 itu sudah selesai, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini tentang Bitcoin. Tetap semangat menciptakan peluang profit di dunia kripto, karena pada saat market berdarah, ini adalah saat yang tepat untuk kita melakukan milih-milih market apa atau koin apa yang bagus, teman-teman. Jadi jangan kita melakukan pembelian pada saat market sedang bullish, tapi pada saat market sedang berdarah seperti inilah, ini saatnya kita melihat atau melirik aset-aset mana yang potensial. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.